Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, saya telah berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Belum pernah beliau menegur saya terhadap sesuatu yang saya kerjakan. Mengapa itu engkau kerjakan? Dan sesuatu yang belum saya kerjakan, mengapa itu tidak engkau kerjakan? Beliau bersabda, hai Anas, aku berwasiat kepadamu, maka jagalah wasiat itu. Perbanyaklah salat malam, maka engkau akan dicintai oleh para penjaga malaikat. Kalau engkau masuk ke rumah ahlimu, maka berilah salam kepada mereka. Niscaya Allah akan menambah berkah kepadamu. Kalau sekiranya engkau bisa, jangan masuk tempat tidurmu atau tidur kecuali dalam keadaan suci. Maka kerjakanlah. Maka kalau engkau mati, niscaya sebagai seorang mati syahid. Jika engkau keluar dari rumah ahlimu atau keluargamu, maka berikan salam kepada siapa saja yang engkau jumpai. Niscaya Allah akan menambah kebagusanmu. Dan muliakanlah orang tua atau besar yang muslim, dan belas kasihanilah anak kecil atau orang kecil yang muslim. Maka antara saya dan kamu di dalam surga seperti ini. Sambil beliau memancarkan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Ketahuilah hai Anas, sesungguhnya Allah itu rela terhadap hamba yang makan sesuap kemudian membaca Alhamdulillah, dan seteguh air yang diminum kemudian membaca Alhamdulillah ta'ala. Ibnu Salam radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, syiarkanlah salam, berikanlah makan dan salatlah di waktu malam pada waktu orang-orang sama tidur, maka kamu akan masuk surga. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa kamar yang bermacam-macam. Semuanya bisa dilihat luarnya dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar, serta belum pula terbayangkan di dalam hati manusia. Mereka berkata atau bertanya, bagi siapakah kamar-kamar itu? Beliau menjawab, bagi orang yang menyiarkan salam, orang yang memberikan makan, orang yang selalu berpuasa, orang yang mengerjakan salat malam pada waktu orang-orang sama tidur. Kami bertanya, siapakah orang yang kuat mengerjakan itu semuanya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, akan saya terangkan kepadamu dari semua ini. Barang siapa bertemu saudaranya dan memberi salam kepadanya, maka sungguh dia telah menyiarkan salam. Barang siapa memberi makan ahli keluarganya, anak istrinya, sehingga mereka kenyang, maka sungguh mereka telah berarti memberikan makan. Barang siapa berpuasa Ramadan dan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, berarti dia telah selalu berpuasa. Dan barang siapa salat isya yang akhir dan salat subuh berjamaah, maka sungguh dia telah mengerjakan salat malam pada waktu orang-orang sama tidur. Orang-orang yang tidur itu maksudnya ialah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Majusi. Demikian seperti telah diterangkan oleh Imam Andalusi rahimallahu ta'ala. Dan makruh hukumnya atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada orang yang sedang meriwayatkan hadis, sedang azan, sedang qamat. Bila mana kaum atau orang-orang dalam keadaan sibuk dengan memuji atau menjawab azan dan qamat, dan yang memberi salam itu berdosa, sedang mereka yang mendengarkan tetap wajib menjawabnya, dan juga memberi salam kepada orang-orang yang sedang di WC. Menurut Abu Hanifah rahimallahu ta'ala,
Dia yang mendengarkan salam wajib menjawab di dalam hati, tidak dengan lisan. Menurut pendapat Abu Yusuf, tidak wajib menjawab dengan mutlak. Menurut pendapat Muhammad, wajib menjawab sesudah selesai hajat dari WC. Dan makruh juga memberi salam kepada orang yang sedang solat. Bahkan orang yang memberi salam itu berdosa dan tidak wajib dijawab. Demikian juga kepada orang yang meminta-minta. Apabila dia memberi salam, tidak wajib dijawab. Kepada hakim yang sedang dinas di kantor, dan dia tidak wajib menjawabnya. Kepada guru yang sedang mengajar, dan tidak wajib pula dia menjawabnya. Kepada orang yang main catur, yang main meja panjang, atau satu permainan yang diciptakan oleh salah seorang raja Persia, dan lain-lain permainan yang bertaruhan. Kepada ahli bid'ah, ahli ilhad, orang yang ragu-ragu kepada Allah dan memusuhi agama. Kepada orang zindik atau orang-orang kafir pura-pura beriman. Kepada pelawak, kepada orang yang membaca atau bercerita dusta. Kepada orang yang selalu lengah atau lupa. Kepada orang yang suka maki-maki. Kepada orang yang mencaci maki. Kepada orang yang duduk-duduk di pusat jalan sekedar untuk melihat wanita cantik, atau kepada anak laki-laki kecil yang menggairahkan. Kepada orang yang telanjang, baik berada di kamar mandi atau di tempat lain. Kepada orang yang suka dan selalu bergurau. Kepada si pendusta. Kepada orang yang memaki-maki manusia. Kepada orang yang sibuk di dalam pasar. Kepada orang yang makan di pasar atau di warung, sedang orang-orang sama melihatnya. Kepada penyanyi. Kepada orang yang suka menerbangkan burung merpati, dan kepada orang kafir. Nabi SAW bersabda, barang siapa berbicara sebelum salam, maka janganlah kamu jawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh iblis yang terkutuk itu menangis sewaktu seorang mukmin bersalam, dan dia mengeluh, aduh celaka. Dua orang mukmin itu tidak akan berpisah sehingga keduanya diampuni dosanya. Para ulama berkata, penghormatan orang Nasara itu meletakkan tangan di mulut. Penghormatan orang Yahudi itu berisyarat dengan jari. Penghormatan orang Majusi itu menyondongkan badan. Penghormatan orang Arab itu dengan ucapan. Semoga Allah memberikan penghormatan kepadamu. Dan penghormatan orang yang beriman itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah penghormatan yang paling mulia dan yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.